sebutkan kepada saya ada satu hal saja yang Tuhan kita itu tidak bisa lakukan, walaupun Dia itu Maha Kuasa. Saya ulangi, sebutkan satu hal saja yang Tuhan kita tidak bisa lakukan, walaupun Dia itu Maha Kuasa. Apa cepat? Gak usah takut salah. Mengingkari janji. Mengingkari janji. Bukan. Apa? Menyembah diri sendiri. Bukan. Berhenti mengasihi. Bukan. Saudara, saya tahu 3 hal yang saudara sebutkan tadi itu yang banyak dibahas oleh khotbah-khotbah. Dia tidak bisa menyembah diri sendiri. Dia tidak bisa berhenti mengasihi kita. Dia tidak bisa mengingkari janji. Maaf, semua itu hanya untuk kepentingan kita. Betul? Nah, inilah konsep yang kita harus tahu, bahwa selama Tuhan itu kita jadikan satu-satunya tempat untuk kita minta tolong, untuk kita diberkati, untuk kita jadi sukses, untuk kita mengalami kebaikan, untuk kita mengalami kenikmatan semuanya, maka selama itu kekristenan kita hanya merampok surga. Catat ini baik-baik. Saya senang saudara menjawab dengan jujur walaupun itu salah. Karena saudara tidak salah. Yang salah adalah kami para hamba Tuhan yang mengajarkan tidak lengkap. Saya ulangi, satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa lakukan kalau berurusan dengan orang lain, untuk keselamatan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bukan 3 hal tadi. Kalau saudara dengar pengajaran dia tidak pernah bisa menyembah dirinya sendiri, pasti gereja itu sibuk dengan praise and worship. Maka itu tekanannya, ayo kita menyembah Dia, ayo kita memuji Dia. Maka penekanan gereja itu adalah musik dan pujian. Semua yang ditekankan adalah bagaimana WL-nya, bagaimana musiknya, bagaimana tamburinya dan semuanya. Kalau saudara menjawab dia tidak pernah bisa mengingkari janjinya, berarti gereja itu hanya mengajarkan jangan takut saudara dalam hidup ini, percayalah tentu baik, dan itu begini, janjinya itu ya dan amin. Kalau saudara mendengar satu-satunya hal yang Tuhan bisa lakukan adalah dia tidak pernah bisa berhenti untuk mengasihi kita, maka gereja itu penekanannya adalah hidup ini luar biasa saudara, percayalah dia itu sayang kita luar biasa, dia itu mengasihi kita luar biasa. Maka penekanannya bukan tentang hidup kudus, hidup benar. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tetap menunggu saudara menjawab satu-satunya hal yang Tuhan Yesus nggak bisa lakukan dengan ayat ini. Coba saudara buka 1 Timotius 2 ayat 4. Nah, saya harap setelah saudara membaca ayat ini, saudara akan tahu bahwa yang Dia inginkan bukan kebaktian. Katakan amin. Yang Dia inginkan bukan sekolah Alkitab, sekolah teologi. Bukan. Lalu apa yang Dia inginkan? Sudah? Baca sama-sama 1, 2, 3. Loh, ayo, saya minta saudara baca. Ulangi, stop. 1, 2, 3. Yang menghendaki. Suaranya mana? Saya minta suaranya semua bersuara yang bawa Alkitab. Ulangi. 1, 2, 3. Yang menghendaki. Stop. Masih ada yang belum bersuara. Ya, yang bawa Alkitab, tolong saya minta saudara baca. Ya. Bagi saudara yang belum kenal saya, ini cara saya ngajar. Saya ingin melibatkan semua saudara dengan serius, supaya saudara terlibat, nggak cuma dengar saja. 2 ayat 4. Udah, 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya orang berharga. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Tuhan itu. Maaf kalau saya salah, mungkin saya kurang teliti sehingga saya kelewatan membaca. Maka itu kalau ada di antara saudara tahu ada ayat yang lain yang memberitahukan kita apa kehendak Dia selain 1 Timotius 2 ayat 4, saya sangat berterima kasih saudara beritahu saya.
Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini, saya belum pernah ketemu ayat lain yang berkata, inilah yang Tuhan kehendaki. Ternyata yang dia kehendaki itu cuma satu. Apa tadi? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Ini bedanya. Kalau Tuhan menuliskan kehendaknya semua orang dikristenkan, maaf, saya nggak mau percaya Tuhan yang sektarian seperti itu. Berarti kata sektarian, Tuhan yang membeda-bedakan kelompok orang beragama. Tidak. Yang dia kehendaki cuma satu, supaya semua orang diselamatkan dengan tujuan untuk memperoleh pengenalan kepada siapa? Baca Alkitab, kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Hari Kamis siang, padahal saya menolak sebetulnya, tapi orang ini maksa ketemu saya. Saya baru mendarat dari Amsterdam hari Kamis siang jam 11 lewat. Nah, malamnya saya harus berangkat ke Balikpapan, karena kemarin pagi hari Jumat saya ke Bontang. Dan baru tiba sore, kenapa ini mati-mati? Dan baru tiba sore ini tadi kira-kira jam berapa ya? Jam 3 sampai Samarinda. Nah, orang ini ada beberapa hal yang mau dibahas, tapi satu yang menarik. Dia itu Kristen, tapi dia itu sering ditanya oleh teman-temannya yang bukan Kristen tentang ayat itu, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya begini, tolong jawab saya Pak Daniel. Kalau seperti itu, betapa egoisnya Tuhan, sehingga kalau orang itu nggak beragama Kristen, dia nggak bisa masuk surga. Nah, saya bilang maaf, itu salah. Tuhan tidak ingin semua orang jadi Kristen, tidak. Tapi semua orang tahu siapa jalan itu, siapa kebenaran itu, siapa hidup itu. Terus saya cerita pengalaman saya tahun 79 bersama almarhum Yeremiadim. Waktu itu ada diskusi dari beberapa kampus di Surabaya dan dipusatkan di aula Universitas Katolik Widya Mandala. Nah, pembicaranya kami berdua, Yeremiadim dengan saya. Pas giliran saya habis ngajar sesuatu, ternyata ada seorang, ya dalam tanda kutip itu penyusup. Kenapa penyusup? Ternyata dia ini mahasiswa IAIN Sunan Ampel. Panitia bingung, karena begitu acara tanya jawab diperkenalkan diri, namanya Arab betul, dari IAIN Sunan Ampel. Jadi ribut panitia. Saya ragu, stop, nggak apa-apa. Kita bersyukur ada suara kita dari IAIN. Tahu ya, IAIN, Institut Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, ya. Itu pusatnya di Jalan Ayani, Surabaya. Nggak apa-apa, kita bersyukur dari suara kita. Tapi saya kena sendiri. Begini pertanyaan mahasiswa itu, Pak, dia ternyata ngerti Alkitab. Nah, salah satunya dibahas adalah Yohanes 14 ayat 6. Betapa egoisnya, betapa sombongnya agama Bapak itu. Saya pertama tanya, dalam hal apa saudara mengatakan? Dia bacakan itu. Saya kaget. Saya nggak siap untuk menjawab, karena logika saya berkata betul juga, ini egois sekali. Lalu yang lain bagaimana? Dia tanya panjang lebar. Lalu saya minta hikmat dari Roh Kudus. Nah, hikmat Roh Kudus itu saya jawab kepada orang itu hari Kamis yang lalu. Saudara, terima kasih untuk pertanyaan saudara, dan buat kami semua belajar. Saya memberi ilustrasi begini, ya, saudara pun harus belajar itu. Seandainya di dunia ini ada iklan dari sebuah pabrik sabun. Iklannya berbunyi demikian: inilah satu-satunya sabun di dunia. Siapapun yang pakai, sekali pakai sabun ini, dia nggak perlu mandi lagi sampai mati karena sudah bersih. Nah, begini Roh Kudus mengajarkan. Sekarang saya tanya, kalau ada iklan seperti itu, kita mau coba tidak? Ya, mau. Mau dong. Ya, irit. Mau irit ya tanya. Bukan cuma hemat, yang malas mandi itu senang sekali. Betul. Nah, apa salahnya kita coba? Tapi seandainya
Ada pabrik sabun berikut iklannya sama. Berarti membingungkan. Saudara, maafkan saya, bukan sementang-mentang saya orang Kristen dan saya pendeta lo menjawab ini. Sepengetahuan saya sampai hari ini itu tahun 79, sekarang sudah tahun 2017. Mau sampai tahun kapanpun, mau istilah saya pakai, mau lebaran kuda pun ngerti istilahnya. Kira-kira ada orang kedua nggak di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dan tanpa aku nggak ada orang sampai ke surga. Lama dia tunggu, tidak ada Pak. Ya sudah, karena dia Muslim, saya berkata, karena cuma Nabi Isa yang pernah berkata seperti itu. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah pernah dengar dari beberapa orang yang ngerti Al-Quran yang sudah bertobat juga. Ternyata di seluruh kitab suci Al-Quran, nama Muhammad itu cuma disebut 4 kali. Tapi nama Isa binti Maryam itu 24 kali. Ini saudara perlu catat. Bedanya jauh. Nah, saya sebutkan dengan minta maaf yang berkali-kali. Bukan berarti saya merendahkan. Jadi kalau di kitab suci saudara, Nabi Isa disebut 23 kali, Nabi Muhammad cuma 4 kali. Maaf, apa maksudnya? Nah, saya beritahu pada orang yang tanya sehari Kamis itu. Jadi bilang mereka bukan sombong. Terus dia terkunci ketika saya ngomong begini. Mengapa Nabi Isa berani berkata seperti itu? Mengapa yang lain tidak pernah bisa berkata? Saya kembali minta maaf. Karena yang punya surga yang berani berkata seperti itu. Selesai. Mengerti? Karena yang punya surga yang berani ngomong. Nah, hal kedua, jalan. Sampai hari ini, sepengetahuan saudara, ada nggak seorang manusia di dunia pernah berkata, akulah jalan? Jawab. Kecuali Tuhan Yesus. Ada tidak? Tidak. Ya sudah, jalan itu bicara kehidupan. Kebenaran juga sama. Nggak ada orang kedua. Ngerti ya maksudnya? Nah, sekarang kita kembali ke 1 Timotius 2:4. Setelah saudara membaca bahwa satu-satunya kehendak Tuhan adalah supaya semua orang diselamatkan untuk mengenal kebenaran. Nah, kalau sampai ayat ini sudah tahu hari ini, dengan pertanyaan saya tadi, tunjukkan kepada saya ada satu hal yang Tuhan tidak bisa buat. Apa jawaban saudara? Loh, menyelamatkan. Iya, menyelamatkan sisa manusia yang belum diselamatkan, itu Tuhan tidak bisa. Lalu kok Tuhan nggak bisa terus? Ya lanjutkan, siapa bertanggung jawab? Ibunya. Gerejanya, yaitu kita. Saudara, ini hal penting yang kita harus tahu. Maaf, sebutkan kepada saya satu ayat saja di dalam Alkitab yang mewakili seluruh Alkitab, yang mewakili seluruh rencana Tuhan. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara gini, saya itu nggak mau capek-capek baca Alkitab ya, pusing terlalu banyak. Berikan saya satu ayat aja. Intinya apa sih? Saudara kan jawab ayat yang mana? Yohanes 3:16. Jelas Yohanes 3:16. Tapi masalahnya, buat sebagian besar bangsa Indonesia, ayat itu bermasalah besar. Ngerti maksud saya? Ya. Apa masalahnya? Anaknya. Tuhan punya anak. Ini masalah besar. Tapi ini kan firman Tuhan. Saya pertama kali terbentur ayat ini tahun 76, kira-kira bulan April. Waktu kami satu tim penginjilan ada di daerah Kertosono. Wah, mereka kaget. Hah? Tuhan punya anak? Ya betul, saya polos saja jawabnya. Nggak bisa. Nah, dari situ saya belajar. Terus gimana caranya nyampaikan? Ini kan firman Tuhan, masa salah? Loh, salah atau tidak ayat itu? Loh, jawab salah atau tidak? Tidak, tapi bagaimana? Jelas ditolak kok. Nah, dari situ Tuhan berikan saya hikmat yang luar biasa. Saudara,
ayat itu diterjemahkan. Kita buka sekarang Yohanes 1 ayat yang ke-29. Nah, inilah tugas kita. Yohanes 1 ayat 29. Sudah dapat? Ayo baca 1, 2, 3. Ulang-ulang. Kenapa sih yang lain gak ada suara? Ayo, yang sudah bawa Alkitab, saya minta bersuara. Ya, yang suami istri bawa cuma satu Alkitab, baca bersama-sama. Ayo, ini penting. 1, 2, 3. Nah, ini masalah lagi. Pada keesokan harinya, di hadapan sekian banyak orang, tiba-tiba Yesus muncul ketika Yohanes Pembaptis mengajar. Lalu dia berubah. Hei, lihat, dialah anak domba yang mengangkat seluruh dosa dunia. Nah, itu masalah lagi buat kita. Siapa pernah dengar KKR pasti nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Nah, satu kali sebuah KKR di Yogyakarta, pasti ini bukan orang Kristen, kita yang punya semangat. Ingat ya, kalau KKR di lapangan, nyanyinya kencang sekali, sampai gak ada titiknya yang mana, nyambung terus itu lagunya. Ingat toh? Ya, orang-orang bisa orang-orang Pentekosta seperti itu. Irama masih nggak tahu irama apa itu, asal gunjreng-gunjreng, ramai. Ketika sampai kalimat anak domba Allah, enak itu kambing muda jadi sate, karena anak domba tadi. Nah, saya mulai belajar lagi itu sini, bagaimana cara menerangkan. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Sampai hari ini ternyata masih sedikit, baik hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah maupun orang Kristen yang ngerti apa sih maksud ayat itu. Saya bersyukur pada Bapa di surga sampai pada suatu hari di tahun 83, saya lupa bulan berapa, akhir-akhir pokoknya, saya mendapat buku sejarah Romawi. Baru saya ngerti. Jadi begini, pada zaman pemerintahan Romawi, termasuk menjajah Israel pada zaman itu, kalau ada terdakwa kasus yang berat dan hukumannya mati, maka di antara teman dan keluarga terdakwa itu akan tanya, siapa jadi anak dombanya? Untuk apa kira-kira alasan ini? Gak usah ragu-ragu, kita belajar hukum sedikit. Siapa jadi anak dombanya? Sebagai tebusan. Pengacara, lawyernya. Nah, ternyata pengacara zaman itu bayarannya mahal. Paling tidak sebuah rumah. Kenapa harus bayar rumah? Karena kalau sampai di pengadilan itu kalah, maka anak domba ini yang jadi pengganti si terdakwa dan dia dihukum mati. Maka itu keluarganya rela dihukum mati karena dapat rumah. Nah, terus Alkitab menulis, ingat waktu Yesus diadili Pilatus, diketemukan gak ada salahnya. Lalu Pilatus pakai apa? Ayo cari siapa? Masa lupa? Pengadilan Pilatus cari pengganti, cari anak domba. Oke, kalau begitu, aku pilihkan anak domba, istilahnya ya, cuma itu nggak sebut di Alkitab, tapi ini secara Romawi. Oke, aku pilihkan anak domba. Maka dipilihlah yang paling jahat, yaitu Barabas. Masih ingat? Maksud Pilatus, rakyat akan membebaskan Yesus. Lebih baik Barabas yang dihukum mati karena tahu kejahatannya. Tapi sudah kerasukan setan betul. Saudara, kasus itu terjadi dengan Ahok hari-hari ini. Buat sekelompok orang itu, apapun yang terjadi, pokoknya Ahok harus dihukum. Kan begitu bukan? Tanggal 5 Februari, ya saya nyimpang dikit, saya diminta satu gereja di BSD Serpong ya, di Jakarta, Tangerang. Khotbah temanya menarik, Journey to Perfection. Ya, petualangan menuju kesempurnaan. Saya tanya dulu pada penatuannya, kenapa kalian pilih ini? Ini tema tahun ini. Oh ya, waktu kami berdoa akhir tahun 2016, Tuhan memberitahukan supaya jemaat ini berjalan menuju kesempurnaan. Saya tanya,
Tahu nggak risikonya? Iya, berat. Ya sudah. Ayat masnya adalah Matius 5:48. Ngerti ya? Saya sampaikan pengajaran itu. Begini. Yang belum tahu coba saudara buka Matius 5:48. Saya nyimbang dikit ya. Hendaklah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna, bukan hendaklah. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Betul? Nah, kalau melihat itu, kita pasti nawar dong. Ini, kalau sempurna kayak Bapa surga, ampunlah Tuhan. Cobalah turunkan dikit. Maka saya jawab, Tuhan Yesus berkata, ikuti teladanku. Masih ingat? 1 Petrus 2 ayat 21. Betul? Ikutilah jejakku. Oke ya? Ternyata ada yang bantah lagi. Aduh, kalau untuk Yesus terlalu jauh perbandingannya. Saya berdoa lagi, Tuhan kasih hikmat siapa? Paulus. Betul? Rasul Paulus pernah ngomong, bukan? Karena orang berkata, kalau seperti Bapa di surga sempurnanya terlalu tinggi. Oke, saya turunkan. Tuhan jadi manusia namanya Yesus. Tapi masih dijawab, ya dia kan Tuhan. Tuhan gak pernah kurang akal. Tuhan kasih saya hikmat. Paulus. Ayo ngomong apa kalau sudah Paulus? Dia manusia kayak kita tidak? Cepat jawab, dia manusia kayak kita tidak? Jelas. Nah, mau ngomong apa? Masih bantah juga. Paulus loh masih bantah. Saya minta hikmat Tuhan. Contohnya siapa? Nah, contoh ini kalau masih bantah lagi, bertobat kamu. Saya bilang begitu saja. Saya bilang Ahok. Betul enggak? Dia tuh enggak salah disalahkan. Pokoknya orang maunya dia dihukum, gitu aja sudah. Apapun rasanya enggak mau tahu. Orang tertawa semua. Jadi enggak ada yang bisa bantah. Ayo kalau jujur, kira-kira kalau Ahok itu saudara, capek enggak? Loh betul enggak? Capek enggak? Dikejar terus. Tapi lihat saudara kita ini, enggak ada capeknya, senyum terus. Ini hari-hari ini kan sedang diputuskan. Ini mau pilkada lagi 19 April. Nah ini cuti atau tidak? Saya tuh mikir pemerintah ini kok goblok bener sih. Kenapa itu disibukin cuti atau tidak? Aneh bukan? Nah inilah fakta negara kita itu. Jadi saudara nggak ada alasan untuk nggak bisa sempurna seperti Yesus. Dengan melihat, loh ayo jawab dengan melihat. Ahok. Kurang apa dia? Oke ya, saya kembali ke Yohanes 1:29. Jadi pengacara pada zaman itu cuma satu taruhannya, bebas atau mengganti. Itulah anak domba. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dunia melihat siapa anak domba itu? Loh kok diam saja? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dunia mengharapkan siapa yang jadi anak domba? Punya gereja. Katakan saya. Amin. Mana yang lain? Cuma satu di antara dua. Kalau saudara nggak mau jadi anak domba, jadi anak kucing gitu aja sudah. Tapi nggak mau jadi anak domba, ya jadilah anak kucing. Jadi ketika Yohanes berteriak, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Itu luar biasa. Begini bahasa hukumnya pada waktu itu. Ada anak domba gratis. Itulah Yesus. Tapi dia sudah naik ke surga, nggak ada lagi di dunia. Maka kita harus jadi anak domba itu. Kok nggak amin? Amin. Pulang aja, nggak kamu dengar pulang sudah. Suruh jadi anak domba nggak mau. Kalau nggak jadi anak kucing, jangan lupa itu. Nah dunia memerlukan ini. Jadi ini tema kita. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa buat, yaitu dia mati kedua kali untuk sisa orang yang belum diselamatkan. Amin gitu loh saudara. Ya gitu loh. Aduh susah bener sih ini orang Kristen. Itu karena saudara kebanyakan khotbah diberkati sukses. Saudara jangan takut, mujizat itu nyata. Dia itu besar, kuasanya luar biasa. Harusnya muntah dengar khotbah-khotbah seperti itu. Setuju saya ngomong ini? Karena terlalu enak sudah. Hampir tiap kebaktian kita dengar cuma berkat, sukses, berhasil, kaya saudara. Percayalah ganti mobil baru nanti. Gobloknya para pendeta itu khotbah seperti itu. Setuju? Keluar dari gereja seperti itu. Karena membuat saudara masuk neraka. Loh kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga itu siapa? Orang kaya. Nah maka itu jangan pengen kaya goblok.
Itu masuk neraka semua. Lo serius? Tanya itu anak-anak saya. Hari-hari saya jadi orang miskin betul, saudara. Tanya anak-anak saya, tahu itu pada tertawa mereka. Nah, itulah Tuhan. Ayo kita siap jadi anak domba buat yang lain. Amin. Yang masih belum diselamatkan itu. Wih, waktu saya baca sejarah Romawi itu ngeri. Siapa tahu sebabnya? Mengapa yang tergantung di salib itu harus dipukul, diremukkan lututnya? Ada yang pernah baca? Loh. Kenapa? Takut lari. Bukan, jadi pakul takut lari nih. Maksudnya ini aneh-aneh takut lari. Ini rahasia besar, saudara. Tapi ketika sampai ke salib Yesus, mereka nggak jadi meremukkan. Bukan, karena ada nubuat di Mazmur. Nggak ada satupun tulangmu akan diremukkan. Loh, kenapa tertawa? Apa? Takut lari. Bertobat kamu ya. Nah, tapi bukan cuma itu. Tuhan Yesus pasrah untuk mati. Ternyata rata-rata orang yang disalib itu nggak mau cepat mati. Mereka bertahan untuk hidup terus. Tapi Tuhan Yesus cepat mati karena dia rela. Dia berkata, kepadamu Bapa, aku serahkan rohku. Itu luar biasa. Tapi ada satu yang tidak percaya. Masa cepat mati? Ini pasti pura-pura mati. Cuma karena terlalu tinggi, tangannya nggak nyampe. Ini kalau logika anak-anak, maksudnya tentara Romawi ini mau ngecek mati atau tidak dari kelidik gitu loh. Loh, awas kamu tertawa ini, cucu saya tertawa ini. Ya toh, kalau dia belum mati, begitu dikit-dikit bagaimana? Goyang dong, tertawa. Oke. Nah, tapi karena tinggi, dia tumbang. Mati betul. Tapi yang dua, ayo, yang dua dihukum mati kiri kanan, diremukkan lututnya. Catat ya. Hanya ada dua cara mati hukuman salib. Satu, kehabisan darah pelan-pelan. Lukanya kan gak besar-besar, cuma paku, duri. Itu menderita. Maaf ya saudara. Saudara tanya orang yang jadi dokter, betapa menderitanya orang yang matinya karena keluar darahnya pelan-pelan. Mati yang kedua itu jantung dan paru-paru pecah. Kenapa pecah? Ingat, digantung ini merosot berat badan. Maka itu kalau orang itu kuat, lututnya masih bertahan, dia nggak mati-mati. Nah, satu-satunya cara supaya cepat mati, remukkan lutut itu supaya tubuhnya merosot. Maka itu berbahaya orang gemuk. Catat nih. Berbahaya orang gemuk, matinya cepat karena berat badannya itu tadi. Juga ingat, orang gemuk kalau masuk surga jalannya miring karena pintunya sempit. Jangan marah, jangan marah. Ngeri sekali kalau mati seperti itu. Jadi nggak bisa bernapas karena jantung dan paru-paru tergencet. Tulang iga ini, tulang dada. Maka itu cepat diremukkan lutut itu. Menderita sekali bukan? Lihat itu. Nah, maka itu saudara perlu anak domba yang mau jadi tumbal, mau jadi pengganti dari penjahat-penjahat itu. Jadi Tuhan Yesus dengan rela, dia menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi kita. Katakan amin. Ini sungguh hal yang luar biasa yang terjadi. Jadi saya tanya lagi, apa satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa lakukan? Loh, mati dua kali untuk yang belum diselamatkan. Siapa harus mati? Kita. Saya harus mati. Jadi inilah hukum yang gereja tidak suka. Betul tidak? Iya. Maka itu tadi saudara menjawab 3 hal. Karena gerejanya mau cari yang enak-enak saja. Tidak salah, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tidak salah, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Tidak salah, dia tidak bisa berhenti mengasihi kita. Tapi untuk yang lain bagaimana? Ngerti maksudnya? Untuk yang lain bagaimana? Kalau cuma itu saja, bagaimana mereka bisa mengenal
akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau nggak ada contoh yang menjadi korban dalam hidup ini. Oke, saya tanya dulu, mau lanjut atau selesai? Lanjut. Tahu risikonya? Makin berat makin gak enak. Loh, saya kan mengasihi saudara. Begini kata Tuhan Yesus, kalau kamu berbuat salah karena belum tahu hukum, kamu tidak dihukum. Tapi setelah tahu hukum, kamu berbuat salah, nah itu dihukum. Nah, saya kan sayang saudara, saya nggak mau saudara dihukum setelah tahu hukum tapi tidak melakukan. Maka itu ingin tahu atau tidak selanjutnya. Kalau nggak ingin tahu tuh pintunya di situ, keluar dulu, nanti 5 menit saya panggil masuk. Loh, serius saya bilang ini. Karena kalau tidak, kita nggak akan jadi murid Tuhan yang benar. 1 Petrus 2:21. Jadi seharusnya semua kesusahan, masalah, persoalan, beban hidup kita itu bukan utang kita. Kok nggak ada yang ngamen? Utang itu bukan beban hidup, salah sendiri. Loh, betul tidak? Ya sudah, kalau salah sendiri jangan minta Tuhan suruh bayar utang, enak saja. Yang pakai duit kita kok suruh Tuhan yang bayar, saya tempeleng kamu. Ya, karena banyak pendeta khotbah ngawur. Saya bisa berdoa untuk minta mujizat utang saudara lunas. Maju ke depan, tulis utang saudara berapa. Saya pernah ke gereja, dia ngomong gitu, saya langsung pulang saudara. Ini pendeta sesat ini. Loh, betul enggak? Kalau yang pakai duit kita kok Tuhan suruh bayarin, ngawur aja. Itu ayat mana yang dipakai? Ayat neneknya pendeta itu kali. Marah saya betul. Jadi beban hidup bukan masalah kontrak rumah, itu tanggung jawab kita. Kalau kita memang nggak mampu cari rumah bagus, ya sederhana, nggak apa-apa. Beban hidup adalah ini. Ketika kita memikul beban dosa orang lain, itu beban hidup kita. Bagaimana orang-orang berdosa belum diselamatkan itu harus kita jadikan beban hidup. Setuju saya ngomong ini? Udah? 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti. Betul? Telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kita mengikuti jejaknya. Apa jejaknya? Mati disalib buat penjahat. Loh, kok diem? Ini artinya percaya atau tidak? Kalau setuju keluar, sudah saya suruh bilang. Kok diem semua? Ayo kita jujur. Kaget? Oh, kaget. Tapi kan saya sudah bilang makin berat loh kalau saudara mau dengar lebih jauh. Tapi ini prinsip hidup yang harus anak-anak Tuhan alami. Kenapa Pak Wahyudi? Oh, terpesona. Oke. Serius, dan ini hal yang luar biasa. Jadi Tuhan gak bisa mati lagi untuk yang lain. Harus kita. 27 Desember 83. Belum lama sekali sudah. Pasti ada yang belum lahir di sini. Hari itu saya harus memimpin perjamuan kudus di sebuah gereja Protestan di Jerman. Dan saya tahu hadir ahli-ahli Taurat, yaitu teolog-teolog, baik orang Jerman, baik yang orang Indonesia belajar teologi di Jerman. Nah, sebetulnya saya nggak mau untuk khotbah. Waktu itu ada pendeta Soplantila dari Maluku. Tahun 90 awal pendeta Soplantila pulang kembali ke Indonesia karena selesai belajar, dan dia jadi ketua sinode gereja Protestan Maluku. Saya kenal baik. Itu teolog hebat. Nah, saya bilang, karena saya Pak Soplantila aja yang khotbah, jangan saya. Jangan lama-lama. Ayo sobat masuk. Pak Soplantila aja. Aduh, nggak mau. Pak Daniel diminta kok. Aduh, saya harus ngomong apa? 26 Desember malam, habis kebaktian Natal kedua, saya bersekutu dengan Bapa di surga. Saya harus ngomong apa? Nah, hari itu peristiwa sejarah merubah hidup saya. Dan hari itu firman yang saya sampaikan membuka kebenaran yang buat hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog, orang-orang yang hebat-hebat secara teologi itu mengerti. Ternyata dia suruh, di situ saya dapat pewahyuan 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, maka itu saya tanya tadi, kalau cuma Yohanes 3 ayat 16,
Itu jadi masalah besar buat Indonesia. Karena Tuhan punya anak yang mengagumkan, ditulis oleh rasul yang sama, di angka pasal yang sama, di angka ayat yang sama. 1 Yohanes 3:16. Coba saudara buka. Ternyata ada sebuah terobosan yang luar biasa, dan betul-betul itu merubah seluruh konsep kehambaan saya kepada Tuhan. Dan itu saya kerjakan sampai hari ini. Apalagi setelah dia tambahi juga anak domba, saya siap jadi anak domba. Dari kemarin sampai tadi anggota tim mengikut kami jalan ke Bontang, terus saya jadi anak domba untuk sebuah kasus yang unik, saudara. Ya, tapi saya mau baca dulu ayat itu. Udah? Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui. Ulang, yang keras suaranya mana yang lain? 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Stop, titik koma bukan? Tanda bacanya titik koma bukan? Khususnya yang dibaca ya titik komanya. Yang lain nggak usah tahu ada apa ini. Berarti stop. Tapi ada kelanjutannya. Nah, kalimat pertama itulah Yohanes 3:16. Betul tidak? Titik koma, lanjut 1, 2, 3. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Wajib, bukan harus. Mana lebih kuat? Wajib. Yang bisa bahasa Inggris saudara tak baca, bukan must, tapi ought to. Begitu pula bahasa-bahasa yang lain. Wajib. Berarti bisa ditawar tidak? Tidak. Kita wajib apa? Ayo, wajib apa? Menyerahkan nyawa kita. Untuk siapa? Yaitu yang belum percaya Yesus. Jadi bukan dia mati lagi. Siapa yang mati? Saya. Ayo bilang, saya harus mati. Tapi saya diskusi dengan Tuhan. Nah, kalau langsung mati kan rugi dong Tuhan. Baru satu orang yang diselamatkan. Yang lain bagaimana? Saya merasa papa senyum lihat kegoblokan saya. Saya ngerti betul senyumnya. Ternyata dia nyuruh saya baca ayat 17-nya. Apa sih menyerahkan nyawa itu? Ayo baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Nah, saya akan ambil kalimat terakhir. Apa yang terjadi pada seorang murid Tuhan Yesus kalau di dalam hatinya tidak ada kasih Bapa? Kan begitu bukan firman-Nya? Loh, iya atau tidak? Maka itu saya tanya, apa yang terjadi pada seorang murid Yesus kalau dalam dirinya nggak ada kasih Bapa? Tidak peduli terhadap saudara yang kekurangan. Bukan cuma itu. Karena hanya ada dua kekuatan di dunia ini. Di seluruh alam semesta yang ada dua kekuatan. Apa dan apa, siapa dan siapa? Coba baca. Tuhan dan setan. Nah, kalau dalam hidup kita sebagai murid Yesus tidak ada kasih Bapa, berarti yang ada adalah kebencian dari setan. Lo jawab saudara. Karena cuma ada satu di antara dua. Ini yang berbahaya. Wih, ngeri sekali. Bagaimana kasih Bapa ada di hidup kita? Loh, kembali ke kalimat pertama 17. Kalau kita, ayo jawab, kalau kita punya harta duniawi, artinya punya apa? Uang. Punya materi. Melihat terus kan aduh lama sekali. Saudara kita menderita, ini yang belum percaya Tuhan Yesus loh. Lalu kita ngapain? Nah, ini kalau punya hak kasih Bapa itu saya tanya, ini yang positif sekarang. Kita buat ayat baru istilahnya. Kalau kasih Bapa itu ada di dalam diri kita dan kita punya harta duniawi, lalu kita melihat ada saudara kita kekurangan, kita harus berbagi.
Ternyata menyerahkan nyawa itu menyerahkan duitmu. Loh, kok cuma satu yang ngamen, yang lain aman ya. Awas. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Dari tanggal 26 Desember 83 itu saya ngerti mengapa orang kaya susah masuk surga. Sebab orang kaya disebut kaya itu karena mempertahankan angka. Betul? Orang kaya itu takut kalau digitnya hilang satu saja, apalagi yang depan. Betul tidak? Maka itu konsep orang kaya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, memberi sesedikit-sedikitnya, supaya angkanya ini, maaf ya saya ngomong, ya anggaplah semua kita orang kaya supaya bisa jawab. Buat kita orang kaya, kalau angka itu 2 bulan stabil, itu masalah atau tidak? Masalah. Ayo pura-pura kaya lah supaya tahu gitu loh. Masalah. Supaya yang kaya beneran bertobat itu maksud saya. Oke, jawab jujur. Buat orang kaya nggak rugi, enggak, tapi stabil angkanya 2 bulan. Itu masalah atau tidak? Masalah. Kenapa masalah? Karena nggak ada tambahan. Nah, maka itu orang kaya susah masuk surga, sebab ada kebencian iblis di hatinya. Sebab dia sulit berbagi karena angkanya gak boleh kurang. Catat itu baik-baik. Terus saya diskusi waktu itu. Tapi kan ada 1 Korintus 13, masih ingat ayat yang ketiga atau kedua itu? Ada orang yang membagi-bagikan hartanya, tapi bisa tanpa kasih. Pernah ingat gak ayat itu? 2 atau 3 nanti cari sendiri ya. Saya ngomong, Pak, kan ada firman itu. Ini ada orang berbagi, hartanya luar biasa. Tunggu dulu dan ya. Banyak orang kaya disebut filantropis. Pernah dengar kata itu? Tapi ternyata ukuran memberinya bukan ukuran surga. Maaf, saya tidak menghakimi mereka ya. Maaf, saya cuma berkata. Sejarah mencatat, fakta mencatat. Kalau saudara mendengar kata Bill Gates, Mark Zuckerberg, orang hebat nggak? Ya. Siapa satu ini? Warren Buffett. Mereka itu kalau mau bagi duitnya luar biasa. Tapi tunggu dulu, maaf, tunggu dulu. Ternyata uang yang mereka keluarkan itu dikelola oleh yayasan mereka sendiri. Ini masalahnya. Berarti kan dari saya untuk saya. Loh kok nggak amin? Betul tidak? Ternyata mereka itu mengelola kekayaan sendiri. Termasuk Mark Zuckerberg yang November 2015 mengagetkan dunia. Dia persembahkan, kedonasikan 90%. Itu sekian ratus triliun, sudah nggak main-main. Ternyata untuk yayasannya sendiri, dikelola oleh keluarganya sendiri. Maaf, ini tidak menghakimi. Maka itu kita harus tahu konsep ini. Jadi ada orang bisa membagi-bagikan kekayaannya tapi tanpa kasih. Berarti dia ingin dapat pujian, nama, pujian. Yang kedua, dia nggak merasa kurang karena dibagi sedikit dan balik lagi ke dalam. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi tangan kanan, lewat tangan kanan, maka tangan kirimu jangan tahu. Ayat itu saya tertawa pada Tuhan. Tuhan, ini anak TK aja ngerti bahwa ini salah. Lah tangan ini kan saling tahu, gimana sih bisa nggak tahu? Ternyata inilah hukum kasih. Saya tidak mau membuat saudara berdosa. Melanjut atau selesai? Lebih berat loh. Lo kok tertawa serius? Lanjut. Risikonya tahu? Apa? Berdosa kalau tidak melakukan. Tuhan, saya nggak berdosa. Lalu siapa yang berdosa? Saya nggak tahu. Tapi inilah konsep memberi yang surga mau. Markus 12 ayat 44. Istri saya tahu, anak-anak saya tahu. Saya menggenapi betul ayat ini. Dan saya mau yakinkan saudara, kenapa sedikit sekali gereja mengkhotbahkan ayat ini? Jawabannya karena pendetanya sendiri belum melakukan, jadi dia takut. Saya berani mengkhotbahkan karena saya melakukan. Bukan saya sombong.
tanya istri saya, tanya anak-anak saya di sini. Udah, baca 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Ya. tapi janda Tunggu. memberi. Siapa mereka yang memberi dari kelimpahannya? Orang kaya. Orang-orang kaya yang hari itu ke bait suci untuk ibadah. Lanjut, 1, 2, 3. Tetapi Janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafsu. bacanya enteng ya? Halo? Bacanya enteng enggak? Kalau kita lakukan? Enggak. Bagi yang berat itulah orang kaya. Bagi yang pas-pasan enggak berat. Yang cuma itu. Kok enggak amin sih? Aduh susah. Maka itu saudara, dengar ya orang-orang kaya, jangan sombong. Berapa miliar pun yang saudara beri untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan enggak pernah tertarik dan terkesan kepada kita. Kenapa? Sebab dia punya lebih banyak dari yang kita beri. Iya. Tapi tunggu dulu. Kalau kita tidak pernah menyerahkan nyawa kita, nyawa tadi apa? Uang, harta duniawi. Nah, saya katakan tadi hal pertama itu ayatnya Markus 12. Tapi ada satu lagi ayatnya. Tuhan Yesus berkata begini, sebab di mana sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hati itu nyawa atau bukan? Nah, sama. Jadi saya ganti. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Maka itu kenapa 100% orang Kristen susah ngafalin ayat, tapi nomor rekeningnya hafal. Loh, ya atau tidak? Bukan cuma karena tiap hari dipakai, karena di situ nyawanya. Loh, kok nggak amin sih? Malu-malu ini. Sedikit orang yang lupa nomor rekeningnya. Sedikit. Tapi rata-rata kita hafal nomor rekening kita. Dan itu tidak salah. Inilah ayat yang memberitahu kita bahwa nyawa itu adalah harta. Tapi sekarang kita belajar daripada perampok dan penodong. Walaupun zaman sekarang kalimat ini nggak dipakai lagi, tapi masih umum. Ayo, kalau ada orang nodong, ada perampok, itu apa? Nah, mereka ngerti Alkitab belum? Harta atau nyawa? Halo, lo ngerti nggak maksudnya? Itu susah sekali saya ngomong ini. Masa kalau perampok aja ngerti firman itu, kita nggak ngerti kan keterlaluan? Apa? Pura-pura. Lebih berdosa. Orang munafik itu masuk neraka masalahnya. Saudara, jadi inilah firman Tuhan yang kita harus tahu. Jadi Markus 12:44 saya sudah genapi. Maka itu ini salah satu alasan saya itu takut menikah. Karena saya tahu mana ada perempuan diajak miskin terus mau. Betul? Itu sebabnya saya takut. Mungkin saya gini. Saya ini satu-satunya orang yang paling suka menitipkan ATM saya ke siapa saja. Dan kalau saya titipkan ATM, saya pasti kasih nomor PIN saya juga. Nah, bagi yang saudara belum pernah tahu, supaya hari ini tahu. Anak-anak saya ini buktinya. Awal-awal saya menikah, istri saya bingung, loh, kok kamu percaya? Oh ya, saya lupa cerita. Ini kebiasaan saya dari dulu. Apalagi kalau saya keluar negeri, ya, siapa yang ngantar saya ke bandara, maka dia yang berhak pegang ATM saya. Yang terakhir itu supirnya anak saya. Nah, terus tolong kasihkan ATM ini. Ya, anak saya sudah biasa. Pernah suatu kali ada pengusaha toko besi, toko bahan bangunan di Tangerang. Ya, saya juga lupa kok pas bisa dia. Ya, karena perlu sebelum berangkat ke luar negeri, mereka ngajak saya makan. Terus saya titipkan 4 ATM saya dengan PIN-nya. Ya, saya punya ATM Mandiri, Danamon, BCA, BNI. Mereka kaget. Loh, Den, ini ATM. Terus sudah tahu masih apa bukan ATM. Loh, kenapa titip? Karena saya lupa beritahu. Ini kebiasaan saya. Saya nggak bisa pakai uang ini di luar negeri. Yang pakai itu di Indonesia banyak. Jadi begini, tolong saya tiap 2 hari cek saldo. Terus WA saya, WhatsApp saya, di mana ada saldonya, nanti saya kasih nomor untuk transfer. Begitu. Waktu itu saya pergi cukup lama 3 minggu.
2 minggu mereka stres, suami istri itu. Stresnya kenapa? Loh, kok hidup kayak begini? Duit kok keluar terus? Apalagi kok ada tagihan? Karena saya tolong cek ya, ini ada yang perlu ini. Akhirnya minggu yang ketiga dia gak tahan, titipkan, saya panggil anak saya, tolong ambil ATM-nya itu. Ada orang tuh gak sanggup ngurusin ATM papa, karena bingung lihat ini uang ini bagaimana. Satu kali saya ke Papua Nugini, ya, ada yang pernah dengar nggak Bapak Pendeta Elisa Sutimin? Ya, dia kelahiran Sumbersari, Kutai Barat. Tahun 75 Pak Sutimin umur 5 tahun, saya ke desanya. Setelah berapa tahun nggak ketemu, ternyata dia jadi gembala di Jayapura. Loh, saya pakai bahasa Jawa. Kowe tau Sutimin cilik biyen, saya bilang begitu. Jadi hamba Tuhan. Ya, bapaknya kenal baik Pak Arjo, namanya sudah meninggal. Nah saudara, suatu kali saya harus berangkat lewat Jayapura, lewat perbatasan jalan darat Vanimu. Pak Sutimin ngantar saya. Kalau saudara ketemu dia boleh tanya. Dia manggil saya Om. Sambil dia Min, maaf jangan ini ikut-ikut saya, semoga udah dikejar panggil dia Min, memang Sutimin namanya. Min, Om titip 4 ATM ini. Loh, dia bilang gitu. Kok bisa Om? Om percaya saya. Percaya? Kenapa tidak? Nah, kalau saya ambil urusanmu, saya bilang. Om juga nggak tahu. Saya guyon. Tapi begini Min, tiap 2 hari kamu cek saldo, nanti kamu kontak Om. Saudara, akhirnya dari Papua Nugini saya harus ke Australia. Jadi lama saya nggak balik ke Papua. Sampai pulang Australia saya harus ke Jakarta. Pulang ke Nabire, enggak ke Jayapura juga. Jadi berapa lama itu Pak Sutimin pegang ATM saya? Sampai saya ke Jayapura baru saya ambil. Kenapa itu? Halo, ya. Nah, saudara, Pak Sutimin cerita ke banyak orang. Pertanyaannya, apa alasannya saya berani serahkan ATM saya ke orang-orang siapa saja? Kenapa hampir nggak ada orang berani serahkan ATM-nya? Betul tidak? Siapa bisa jawab? Jawabannya begini, karena sering nggak ada isinya. Loh kok nggak amin? Yang ATM-nya sering ada isinya, nggak mungkin diserahkan habis. Betul? Lu serius hidup seperti itu? Saya mau jadi anak domba untuk siapa saja yang perlu. Maka itu saya serahkan nyawa saya. Saya nggak pernah takut. Menurut firman Tuhan, uang itu setan, betul? Mammon. Oke? Menurut ilmu kesehatan, uang itu benda yang terkotor, ternajis sedunia. Ya betul tidak? Apabila uangnya double, itu berapa miliar bakteri itu di situ. Maka itu karena dia setan dan dia kotor, saya tidak pernah ada uang di badan saya. Uang saya selalu jauh dari saya, karena itu setan. Dan dompet saya itu nggak pernah ada resletingnya. Orang bisa ambil sewaktu-waktu. Saya nggak pernah pusing. Maka itu kalau saya lihat ada orang uang masuk ke saku celana, saku baju, saya bilang geli. Dan kalau orang itu nginep di rumah saya bilang mandi dulu dan cuci baju dan celanamu. Ada setan banyak di situ. Saya nggak mau tempat tidur saya kotor karena bakteri uang itu nempel. Saya nggak mau. Itu prinsip saya. Maka itu kalau kita mau kembali seperti Tuhan Yesus zaman itu, ayolah ngomong uang itu setan. Sehingga kalau saudara bilang gini, setanmu berapa? 400 juta. Hah? Tolong ya pinjam setan 4 juta. Terus kalau anak-anak bilang, Ma minta setan 20.000. Itu kan bagus. Ayo, kamu sering minta setan berapa banyak sama bapak? Lo betul uang itu setan, saudara, betul tidak lo? Ayo jawab. Ya sudah. Maka itu jangan sibuk dengan setan-setan itu. Dengar ya, ini ilustrasi. Tapi ini bukti mengapa orang kaya susah masuk surga. Karena orang kaya terlalu sayang setan. Loh betul nggak? Apa sih bentuk sayang itu coba? Bentuk sayang itu gimana? Dijaga, dipeluk, dilihat-lihat. Ih banyak juga. Nah tapi kalau nggak sayang, pergi jauh kamu, jangan di sini, minggir sana. Yang mau ambil. Ayo. Loh kok nggak amin?
Nah itu cara saya hidup. Ingat Matius 6:24. Nah, yang belum ingat baca, jangan cuma lihat saya aja. Yang sudah ingat berbahagialah asal saudara melakukan firman itu. Matius 6:24. Tidak mungkin seorang mengabdi. Ayo lihat, ayo baca 1, 2, 3. Ulang-ulang guys, seragam. 1, 2, 3. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Berarti saingan Tuhan itu adalah uang. Ingat loh saudara, saingan Tuhan itu adalah uang. Kita nggak bisa main-main dengan barang itu mulai hari ini. Kita perlu uang untuk hidup. Kita nggak munafik, betul? Orang mati aja nggak gratis. Siapa yang ngubur terakhir Samarinda? Berapa paling murah? Pemakaman, tolong Pak Gembala, berapa paling murah? Ayo, yang ngurus orang mati terakhir siapa? Ayo Pak Pendeta Stephen Lee, berapa? Paling murah. 3.500.000. Nah, itu untuk orang susah uang banyak nggak 3.500.000? Banyak. Mati aja nggak gratis, apalagi hidup. Ngerti maksud saya? Kita nggak munafik, saya nggak munafik, saya nggak berkata nggak perlu uang loh, enggak. Saya perlu uang banyak, tapi untuk penginjilan. Untuk diri saya bisa berkata, aku cukup. Maka itu saya bersyukur saya punya istri yang bisa berkata cukup juga. Nah, suatu kali ada orang yang marah dengar khotbah saya. Nah sekarang kalau nggak punya uang Pak, terus mau makan bagaimana? Gampang, saya bilang. Loh kok gampang? Punya teman banyak nggak punya? Ya udah jam makan ke rumah temenmu. Loh kok jujur dia jam makan nggak? Yang teman baik kok. Nah kalau dia nggak ngajak makan, berkatalah kita senasib. Selesai, ngapain pusing? Lu betul saudara, hidup saya itu enak sekali. Apa kata firman? Cukup itu adalah apa kata firman? Cukup itu adalah nggak tahu, buka ayatnya 1 Timotius 6 ayat 8. Ini kok banyak ayat nggak ngerti nih, gimana sih orang-orang ini? Kayak nggak pernah ke gereja aja ini. 1 Timotius 6 ayat 8. Apa itu cukup? Betul, kami suami istri berkata seperti itu. Di ruangan ini yang pernah tinggal dengan kami di rumah itu Aan dengan Hosea, Pak Eki. Maaf ya, rumah kami, istri saya itu sederhana sekali. Di rumah kami gak ada meja kursi tamu. Kenapa? Istri saya gak mau ribet, susah bersihin, nyapu, wah segala macam. Jadi kalau ada tamu, Pak kami gelarkan tikar. Tamu pulang kami lipat lagi, beres. Betul lagi ya? Gak ada apa-apa. Pernah rumah kami kemalingan, yang diambil dispenser air, karena itu yang paling berharga. Maka itu orang bingung, malingnya nggak salah masuk kamu. Lo serius? Ya, kulkas ada, masa mau ngangkat kulkas, malingnya gimana? Serius saudara. Jadi kami itu sederhana sekali hidup karena ayat ini. Oke baca, 1, 2, 3. Nah, titik atau koma? Nah, apa artinya titik? Stop. Kalau koma, emas 2 kilo, berlian 4 ons, rumah 14, mobil 20, itu kalau koma. Tapi itu titik. Asal ada? Iya, bukan begitu kalimatnya. Asal nggak telanjang dan nggak kelaparan, itu maksudnya. Maka itu cukup. Dan kami bisa berkata itu. Saya sering keluar negeri. Maaf saya ngomong ini. Kira-kira kalau ada Mbak Tuhan sering keluar negeri, perubahan apa yang paling kelihatan? Apalagi yang baru keluar negeri pertama, noraknya luar biasa. Maaf saya ngomong, perubahan apa yang paling kelihatan? Bajunya. Nah itu masalahnya. Saya sudah bolak-balik keluar negeri karena di sana nggak ada orang jual batik. Ya begini nih. Mengerti nggak maksudnya? Jadi saya tuh nggak pernah shopping keluar negeri karena saya cuma pakai batik, saya nggak pakai yang lain. Dan bosnya nggak ada perubahan. Saya bersyukur punya istri yang nggak mahal.
Maka yang belum menikah catat baik-baik ya. Carilah istri mau diajak miskin, pasti kok panjang umur. Betul? Kenapa? Karena pakai bedak dalam negeri nggak jerawatan, pakai sepatu jibaduyut nggak candangan. Saudara, saya cuma cerita. Masuk tahun ketiga pernikahan kami, saya tuh marah pada istri saya, tapi saya salah besar. Amarahnya begini, tiap kali ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, dia tuh nggak mau ikut. Awal-awal dia mau. Kemana Pak Wahyudi gue balik-balik? Hah? Oh, terus saya marah. Kamu tahu nggak? Aku ini capek menjawab pertanyaan orang. Kok istrimu nggak ikut? Kok Jelus nggak ikut? Saya bentak, saudara. Dia nangis. Saya nggak merasa salah, tapi begitu dia jawab, saya salah besar. Dia bilang ini sambil nangis. Aku nggak tahan kalau ikut pertemuan hamba Tuhan di Jakarta, di Surabaya, kota-kota besar. Karena melihat istri hamba Tuhan mewah, saya nggak bisa ngimbangi. Saya kaget. Saya minta maaf pada dia. Saya salah. Kira-kira betul nggak? Yang saudara tahu istri hamba Tuhan, maaf ya, yang sekelas saya maksudnya, bukan hamba Tuhan yang di kampung-kampung sana, maaf. Lo ngerti nggak maksud saya ini? Maaf saya ngomongnya. Sejak itu saya nggak pernah maksa dia untuk ikut pertemuan hamba Tuhan. Terus saya mikir setelah itu, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau beri saya istri yang begitu sederhana. Jadi yang belum menikah, carilah istri yang bisa diajak miskin, supaya panjang umur. Terus nggak boleh ngomong. Hebat bukan? Nah, itu cara kami menggunakan kekayaan kami. Oke, masih bicara orang yang punya harta duniawi dan membiarkan saudaranya kekurangan kelaparan, maka kasih Bapa nggak ada dalam dirinya. Amsal 3, cepatan. Jam berapa sih ini sudah? Cepatnya. Amsal 3 ayat 27-28. Apa judulnya? Anjuran untuk menginjil, itu artinya. Oke, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ada terjemahan yang salah. Kata daripada itu membingungkan. Begini yang betul. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jelas nggak kalau berhak menerimanya? Nah, padahal kita, ayo kalimat terakhir, padahal kita mampu melakukannya. Maka itu orang kaya, kalau diminta Tuhan untuk berbagi kebaikan pada orang yang memerlukannya, lo kok diam saja? Salah. Bukan orang memerlukannya. Orang apa? Sorry saya ngomong salah kok didiamkan. Saya memang mancing saudara. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Beda dengan orang-orang yang memerlukannya. Loh kok nggak amin lagi? Tahu nggak bedanya di mana? Loh, apa? Begini, hanya Papa kita di surga yang pernah mengajarkan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk untuk hari ini. Tidak ada manusia lain, tokoh agama lain, politikus dan semua yang pernah mengatakan itu kecuali Bapa kita. Tapi masalahnya, doa itu nggak pernah dijawab oleh Tuhan. Loh, kok nggak pernah dijawab? Jujur, yang dia beri secukupnya atau lebih? Nah, buktinya gemuk-gemuk kan lebih. Wah, dibilangin kok. Nah, ini masalahnya. Mintanya secukupnya, kenapa diberi lebih? Jawabannya, tunggu dulu. Tidak semua orang punya papa sebaik papa kita. Ketika ada orang-orang yang gak punya papa sebaik papa kita ada di sekitar kita, maka waktu kita diajar minta secukupnya, papa beri lebih. Tujuannya bagi ke mereka.
Itu hak mereka. Kok nggak ada yang amin? Dari ayat itu saya belajar, ternyata salah besar. Nah dari sini kembali ke hal yang pertama, jawaban tadi. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Tuhan nggak bisa mengingkari janjinya. Tuhan nggak bisa berhenti mengasihi kita. Jawabannya di sini, dengar. Sudah waktunya saudara orang-orang Kalimantan Timur, Samarinda khususnya, ada orang Balikpapan juga datang ini, bukan hanya memaksa Tuhan menjawab doa kita, maka saudara harus jadi jawaban doa buat orang lain. Catat, saya minta saudara jujur, ingat ya. Jadi ini waktunya saudara dan saya, dan gak usah dibungkam biarin. Ini waktunya saudara dan saya jadi jawaban doa buat orang lain. Katakan amin. Bagaimana cara jadi jawaban doa buat orang lain? Lah ya jawab, berbagi. Kalau ada orang yang lapar, ya kita ajak makan. Ada orang yang susah, kita hibur. Ada orang gak bisa sekolah, kita berkati. Dan seterusnya. Awas pura-pura tuli dalam nama Yesus. Tentu engkau tuli bener loh. Awas pura-pura tuli ya. Ngerti maksudnya pura-pura tuli? Coba apa itu? Apa itu? Awas kamu. Ngomong sekenceng ini apa itu? Apa itu? Saudara, ini perkara besar. Jadi beda antara orang-orang yang berhak menerimanya dengan orang-orang yang perlu. Beda. Orang perlu sih banyak, tapi beda dengan orang yang berhak menerimanya. Tuhan yang memberi hikmat kepada kita. Ayat 28. 1, 2, 3. Nah, saudara tahu kalau pakai besoknya orang Jawa, orang itu jadi apa? Lu cepat jawab. Kalau mati. Kenapa kalau pakai besoknya orang Jawa orang itu mati? Karena besoknya orang Jawa itu besok-besok, nggak tahu kapan sampainya. Padahal yang dia minta ada pada kita. Kecuali yang nggak punya apa-apa, tapi tetap bisa memberi. Bagaimana memberinya? Telepon teman kita yang mau terima ada orang lapar. Kita nggak punya uang, tapi kita punya teman. Atau kita memberi nasihat kalau kita nggak punya. Maka itu dalam konsep ini, jawab jujur. Setelah mendengar firman sampai ini belum selesai loh saudara, saya belum selesai, ada lagi lebih berat lagi. Nah, risiko tanggung saudara yang dengar saya ngomong, saya kok. Dengarkan. Setelah mendengar sampai di sini, menurut saudara enak jadi orang kaya atau orang pas-pasan? Loh, jawab cepat. Jadi yang kaya-kaya ini mau ngapain sekarang? Loh, yang kaya-kaya ini mau ngapain sekarang? Maaf, jawab sendiri kepada Tuhan, bukan kepada saya. Maka itu orang kaya susah masuk surga karena ini. Sulit berbagi karena angkanya harus tambah terus, nggak bisa stabil. Betul? Loh, iya atau tidak? Maka itu. Nah, satu kali ada yang marah lagi kepada saya. Jadi Pak Daniel nggak ngajari kami nabung. Siapa bilang? Saya sampai bilang, saya rekam loh khotbah ini. Saya tanya yang lain, apakah bilang saya nggak boleh nabung? Enggak lah. Boleh. Begini saya tanya, kalau saudara nabung untuk apa? Ayo cepetan. Masa depan. Masalahnya masa depannya sudah nyampe atau belum? Nah, berarti ketika tabung untuk masa depan belum nyampe, ada orang yang perlu. Pura-pura tuli awas. Lu teruskan. Apa? Bagikan. Kenapa? Aku bisa kerja lagi kok. Apalagi zaman sekarang kerja itu gak perlu jam 8 sampai jam 4. Ada online. Loh kok gak amin? Betul? Jadi kalau saudara mau kerja jam 1 malam dapat duit gak? Dapat. Nah itu.
Jadi kalau tabungannya masih belum kepake, sama bilang, kenapa kamu nabung? Untuk masa tua. Tahun berapa kamu tua? Itu kan fleksibel. Pokoknya belum tua atau sekarang, ya sudah, kalau yang perlu pakai. Kenapa kamu nabung? Ya jaga-jaga. Ini negatif artinya. Enggak apa-apa. Masalahnya, yang kamu jagakan sudah datang belum? Belum. Ya sudah, pakai dulu. Besok kita bisa kerja lagi, tambahin lagi, pelit. No. Betul? Ada lagi bilang, aku nabung untuk anak sekolah. Oke. Kapan anakmu sekolah? 3 tahun lagi. Ya sudah, pakai dulu sekarang. Wah. Jadi enggak apa? Sama. Ada asuransi kok, kenapa takut? Ya tetap bayar dong. Jadi enggak ada alasan kita enggak berbagi. Amin. Enggak ada alasan. Hosea diam. Enggak ada alasan kita enggak berbagi. Betul? Ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Maaf, saya cuma tanya, biasanya mana kok nggak balik-balik Pak Wahyudi ini? Toilet kok lama? Oke. Panggil papamu. Anakmu juga keluar ya? Hah? Oh, ke dokter. Dengarnya ke toilet tadi tuh ya. Nah, kalau ini betul-betul nggak dengar suara ngomong, bukan pura-pura tuli ya. Oh, ke dokter. Ya udah, kok ke dokter. Sampai mana ngomong? Apa tuh? Bukan nabung, sudah selesai. Apa tadi? Apa? Oh iya saya. Oke, gini. Kalau saudara memberi, umumnya saya nggak tanya saudara di sini, rata-rata orang suka berbagi. Maaf. Biasanya yang terbaik buat dia atau yang tidak? Dengar nggak? Enggak. Biasanya orang memberi itu yang terbaik buat dia atau yang tidak? Ini itu loh. Kalau nggak dengar, ayo. Ini yang baik buat dia atau yang tidak? Tidak. Ini salah besar. Banyak orang kaya memberi, tapi setelah dia nggak suka, maka itu dikasih orang lain. Yang masih dia suka, mustahil bin mustajab, diberi orang lain. Betul? Jawab. Berapa banyak orang terima parsel hari raya, hari Natal? Nah, ini masalah besar. Saya marah pada orang-orang Kristen. Yang gak Kristen bukan urusan saya. Bertobat dan celakalah orang Kristen yang memberi orang yang bisa beli. Setuju saya ngomong ini? Memberi itu kepada orang yang gak bisa beli. Semua orang yang memberi orang yang bisa beli, pasti ada udang di balik rempeyek. Ngerti maksudnya? Ya. Bertobat. Itu dosa besar. Hukum di Indonesia namanya gratifikasi. Gratifikasi. Kok saya susah? Gratifikasi. Allah. Itu masuk penjara. Catat. Ternyata orang-orang kaya itu suka memberi, itu punya keuntungan tersembunyi. Jawabnya atau tidak? Ya. Nah, bertobat. Ayo kita buka Yesaya 58 ayat 10. Luar biasa firman ini. Bagaimana cara kita memberi? Sulit atau mudah buat orang memberi barang yang belum dia pakai dan baru, yang dia suka? Sulit. Nah, itu bertobat. Berilah. Kalau yang ayat ini baca dulu. 1, 2, 3. Apabila kau menyerahkan kepada orang lapar, maka kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang lindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan semakin tebal. Apabila engkau memberi pada orang lapar, lapar itu nggak cuma makanan, saudara. Ada orang lapar pakaian karena nggak punya pakaian, betul? Ada orang lapar kasih sayang. Ada orang lapar ini, banyak macam-macam orang lapar. Bagaimana kriterianya? Memberikan yang seperti yang baca. Kau inginkan sendiri. Berarti memberi yang apa? Terbaik. Maaf,
Saya tanya, kalau ini saya minta saudara jawab. Siapa di antara saudara selama sekian banyak tahun sudah jadi Kristen? Termasuk sampai jembatan Sungai Mahakam itu belum jadi, sudah jadi Kristen. Dan baru kali ini dengar ada firman ini. Baik Amsal 3, 27, 28, baik Markus 12, 44, baik Yesaya 58, ayat 10. Maaf, saya minta angkat tangan. Siapa yang baru pertama kali dengar? 1, 2, siapa lagi? Nah, itu bukti. Makasih. Cucu saya juga angkat tangan. Arti selama ini gereja-gereja khotbahnya cuma merampok surga. Berkati aku Tuhan, tolong aku. Anakku sekolah luar negeri Tuhan, sediakan uangnya. Tuhan aku pengen punya rumah di Citra lain Tuhan. Sudah bosan karena mumus kebanjiran terus misalnya. Jangan tertawa, kamu gak ngerti di mana Karang Mumus. Baru pertama kali ke Samarinda kok. Awas kamu ikut tertawa. Berarti maksud ini, ayo kita berubah saudara. Jadi doa kita untuk kita berkata, Bapa terima kasih kami cukup, karena kami tidak telanjang dan tidak kelaparan. Maka sekarang kami akan jadi jawaban doa buat orang-orang lain. Maaf saya cuma tanya, Ronald masih ingat tentang Tony? Ya, Anthony. Iya tahu. Dia Muslim. Satu kali Ronald jemput saya dari Bandara Sepinggan. Sebelum sampai ke rumah, Ronald mampir ke satu toko. Saya sebenarnya nggak mau turun, karena cuma sebentar kok. Ingat ya, Papa kan nggak mau turun. Tiba-tiba orang kudus berkata, Daniel kamu turun. Oh berarti ada sesuatu. Saya kenal suara itu. Saya turun. Saya cuma tanya, Papa saya harus buat apa? Terus dia tunjukkan, kamu lihat ada orang duduk di belakang komputer. Saya lihat, oh iya, kenapa dia? Dia begini-begini. Oh iya. Terus saya tanya Ronald, kamu kenal? Enggak. Oke, tanyakan namanya dan nomor teleponnya. Malam itu saya langsung SMS dia. Saya kenalkan, saya pendeta. Pasti kamu juga nggak tahu saya karena tadi saya masuk cuma sebentar. Dia kaget juga kok saya tahu dia lagi kerja di belakang komputer. Saudara, akhirnya Tuhan jamah dia. Selama ini sudah berapa kali dia ikut saya kebaktian di Jakarta, di Balikpapan. Anaknya luar biasa. Secara pikiran dia cukup pintar, tapi dia gak punya kesempatan untuk sekolah. Saya kuliahkan dia. Saya menunggu dia ambil keputusan untuk dia dibaptis. Tanggal 22 Juli itu hari yang luar biasa buat saya. Di Krayan saya baptis seorang dari orang bukan Kristen. 3 tahun yang lalu, Juli tahun lalu 2016, 3 tahun yang lalu kurang lebih, saya nginep di Hotel Aston Balikpapan. Dia ini bukan bellboy, yang karyawan ngantarin barang tamu ke kamar. Ketika dia ngantar barang ke kamar saya, Roh Kudus bilang, saya sampaikan, namanya Aditya. Dia kaget. Kok Bapak bisa percaya? Dia nggak tahu siapa ayahnya. Kalau gitu mulai hari ini kamu jadi anak saya, panggil saya Papa. Dia manggil saya Papa sampai hari ini. Setelah saya hubungi, setelah berapa kali kontak, tahu hilang. Wah, saya kehilangan jejak kemana saya nggak tahu. Saya coba cek ke Aston, dia juga gak kerja lagi. Aduh, sayang. Ampuni saya Tuhan. Mudah-mudahan dia masih ingat saya doakan. Masuk tahun kedua akhir setelah pertemuan itu, dia kontak saya. Kontaknya kaget, Pak, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Sejak hari saya ketemu Papa, rupanya Roh Kudus ngejar saya terus. Saya cari kebenaran itu. Akhirnya dia sempat dibimbing di Petani Balikpapan. Dia pindah ke Bali. Saya serahkan pada saudara saya, pendeta Peter Seniawan, untuk di follow up sampai dia terima Yesus. Nah, dia nggak mau dibaptis, dia tunggu saya untuk dibaptis. Waktunya sulit buat saya juga. Dia pokoknya nggak mau. Saya bilang sudahlah cepat, kamu jangan lama-lama, nggak, pokoknya saya tunggu Papa. Pas saya ada kesempatan ke Krayan tahun lalu, waktu ada konferensi GKII di daerah Krayan, saya tanya dia, kamu bisa ikut nggak? Oh pas saya libur, ayo ikut. Nah saya lupa soal baptisan itu. Hari pertama dia nyampe, bilang, Pak, kok saya ingin dibaptis? Oh ya kamu belum dibaptis. Nah ada sebuah sungai di mana Longlayu, terakhir itu konten Longlayu. Ada sungai di Longlayu. Saya baptis di tanggal 22 Juli. Itu jadi kesaksian luar biasa. Dari orang bukan percaya, dia Muslim.
Nah, saya berkati hidupnya. Apa yang dia perlu saya coba untuk penuhi. Karena saya mau berbagi demi Injil itu. Saya bisa cerita banyak, saudara. Sopir-sopir taksi, cleaner di toilet umum, tukang parkir. Luar biasa Tuhan jamah. Demi ayat itu, supaya semua orang diselamatkan. Dan itu perlu harta. Jadi jangan beri yang bekas dan jangan beri yang sisa untuk orang lain. Beri yang terbaik seperti yang kamu inginkan sendiri. Nah, fatalnya kalimat terakhir. Firman itu berkata, kalau kita melakukan itu, maka terang kita akan terus bercahaya, maka kita nggak tinggal dalam gelap. Nah, hari ini saudara catat, siapa yang ngaku Kristen, rajin berdoa, rajin ikut KKR, rajin ke gereja, tapi kok rasanya hidup ini gelap terus. Balik ayat ini, berarti kita belum memberi dengan benar seperti yang Tuhan ingin. Maka itu kegelapan masih menguasai hidup. Gampang, jelas. Loh, iya atau tidak? Ayat terakhir 1 Korintus 9 ayat 16 dulu coba. Ya, ini harus kita buat dalam hidup kita. 1 Korintus 9 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang punya kitab terjemahan lama masih ingat bunyinya? Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, banyak sekali orang-orang kesini tanya kepada saya, apakah masih ada kutuk di hidup saya? Apakah masih ada kutuk keturunan? Apakah masih ada ini? Apakah masih ada itu? Nah, saya jawab pakai ayat ini. Kita terkutuk bukan karena keturunan. Karena Tuhan berkata, dosanya ayah gak akan diwariskan oleh anak. Betul? Kita terkutuk karena kita tidak baca lagi, tidak memberitakan Injil. Dan kalau aku harus memberitakan Injil, itu satu keharusan, bukan beban untuk hidupku. Ngerti sekarang firman ini, saudara? Maka itu jangan macam-macam. Maaf, sering gak kita mendengar doa berkat sebelum selesai ibadah? Selesai, maka Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman. Itu salah. Tuhan Yesus berkata dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu kalau kita pergi memberitakan Injil. Kan ayatnya di situ, Matius 28. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu begini. Dan aku akan menyertai kamu. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil, jangan minta penyertaan Tuhan. Itu gak akan terjadi. Dia gak bisa merubah firman-Nya. Banyak ayat yang salah kita pakai dalam hidup ini. Jadi yang masih sibuk dengan kutuk, gak usah nelusur ke garis nenek moyangmu sampai ke 4 ke 8 repot. Periksa nginjil atau tidak. Ayat berikut, tadi ayat 16, ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Ayo, udah 1, 2, 3. Oh belum, nggak jelas. Dan ayo ulangi 1, 2, 3. Nah, segala sesuatu itu berapa? Semua, bukan banyak. Salah. Segala sesuatu ini kulakukan karena Injil. Terus, nah, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dalam bahasa Inggrisnya all out. Saudara, jadi untuk Injil harus segala sesuatu kita lakukan. Katakan amin. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wih, ini luar biasa. Saya tidak tahu apa reaksi, perasaan, pikiran, gejolak jiwa saudara setelah mendengar ini. Tapi saudara ngerti mulai hari ini. Amin. Merasa rugi datang ke sini hari ini? Tidak. Jadilah pelaku. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara nggak selesai, coba periksa. Mungkin bukan Injil. Ingat, satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah mati 2 kali. Mati 2 kali. Siapa jadi anak domba?
Loh, saya mencari orang-orang berdosa mau dihukum mati. Kita jadi penggantinya buat mereka. Renungkan terus firman ini. Minta Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbagi untuk berkat orang lain. Tuhan memberkati.